pada saat gue datang ke Kemlu dengan Pak Ugro Seno, itu Pak Ugro tuh semangat tuh. Pak Ugro duluan, kalau dilihat tuh Pak Ugro di belakang gue jauh kan. Terus gue lihat, wih Pak Ugro nih keren juga. Dalam arti maksudnya belum gue minta untuk on cam, tapi dia memang mungkin rasa penasarannya ya sebagai mantan penyidik, mantan detektif, pengen tahu mungkin. Akhirnya dia datang, itu nggak diizinin juga. Gue datang, gue bilang izin Pak dari Kompas TV dengan Pak Ugro, sama aja nggak diizinin. Tertutup, dalam arti kalau dilihat lagi itu satpam yang ngomong pertama sama gue dan Pak Ugro, ketika gue coba tanya beberapa kali, itu masuk diganti sama satpam lainnya. Iya, kelihatan deh. Nanti ada yang pertama tuh nggak pakai rompi, yang kedua itu pakai rompi. Dan di situ gue nanya beberapa hal. Karena kalau nggak boleh masuk ya udah Pak, masuk nggak boleh ya. Tapi kalau nanya masa nggak boleh, kan pasti boleh kan. Akhirnya gue tanya beberapa hal ke pihak satpam. Ya intinya di pintu yang gue datangin itu adalah satu-satunya akses pintu yang dibuka ketika malam hari. Asumsinya artinya Arya Daru masuk ke Kemlu melalui pintu itu. Dan memang pas gue lihat ke dalam, oh betul ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya dan posisinya kalau dilihat dari gambar yang udah dirilis Polda itu pas. Gitu. Terus gue ya karena gue bukan penyidik ya, jadi gue nanya langsung to the point. Kalau yang gedung yang didatangin Arya Daru yang mana ya? Nggak mau jawab, rahasia. Dia bilang, oh kami tidak bisa beritahu karena kami harus merahasiakan. Itu gue tulis subtitlenya, kalau diperhatikan. Karena bagi gue itu poin penting. Karena sebelumnya gue juga dapat informasi yang gue nggak bisa kasih tahu dari siapa. Ada kemungkinan memang karyawan Kementerian Luar Negeri ini diminta, dalam tanda kutip ya, diminta untuk merahasiakan apapun yang ada kaitannya sama Arya Daru. Apakah ini betul atau tidak ya? Nanti kita akan coba konfirmasi. Tapi sayangnya saat itu memang nggak ada pihak dari Kemlu yang mau bicara. Karena gue udah coba berkontak juga dengan Pak Roy Sumirat saat itu. Ternyata sudah tidak jadi jubir karena ternyata jadi duta besar. Tapi ada poin penting, dia bilang tidak akan ada lagi pegawai dari ataupun bahkan petinggi dari Kementerian Luar Negeri yang akan menjawab soal ini. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi ya kalau dikaitkan dengan pernyataan satpam, informasi yang gue dapet dan pernyataan dari Pak Roy Sumirat, kok nampaknya ada keselarasan di situ. Tapi ya di situ gue tekankan lagi sih, maksudnya ya oke, kita bapak nggak bisa kasih tahu to the point, tapi gue nanya karena kan narasi dari Polda itu kan CCTV ataupun rooftop yang didatangi Kemlu itu kan lantai 12. Akhirnya gue tanya, kalau yang lantai 12 gedungnya yang ini Pak, karena yang paling tinggi itu cuma itu. Dia bilang iya. Terus Pak Ugro nanya, ini gedung utama. Iya gedung utama Pak. Ada lagi informasi dari sumber gua. Kalau ruangan dari Arya Daru itu bukan di gedung utama. Ini informasi ya. Informasi yang harus dikonfirmasi lagi. Tapi sebelum gua kesana gua mendapatkan informasi itu. Artinya kan jadi tanda tanya. Ketika malam hari bukannya langsung pulang ke kosan tapi ke kantor Kementerian Luar Negeri menuju rooftop. Dan apakah betul itu gedung yang biasa dia berkantor, ruangan di situ? Ada informasi yang bilang bukan. Ini kan jadi apa ya? Kepingan-kepingan yang harus disusun dan harus dilihat apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu. Akhirnya ya udah, gue coba lagi masuk ke dalam karena gue tuh penasaran sih, gue pengen banget masuk ke rooftopnya, pengen lihatnya sederhana sih. Atapnya itu, pembatasnya itu, apakah ketika kita berdiri di depan itu kita bisa lihat ke bawah atau enggak? Kalau bisa lihat ke bawah, artinya kan terbuka kemungkinan mungkin Arya Daru memantau kondisi dan lain sebagainya. Gue cuma pengen lihatan itu aja sih. Tapi ketika gue masuk, ketemu satpam dan resepsionis ya dari Kementerian Luar Negeri, memang tidak diizinkan sesuai prediksi sebenarnya, karena kan ya rooftop ya, maksudnya mungkin itu ranah privat yang nggak semua orang bisa ke sana. Bahkan mungkin karyawan juga kadang-kadang kita kalau berkantor nih kita pengen ke rooftop kan belum tentu bisa, apalagi gue orang luar gitu kan. Tapi ya it's okay, gue konfirmasi lewat jaringan pribadi ke pihak Kemlu untuk menyeimbangkan berita. Ya intinya mereka mendukung soal keterangan dari Polda, tapi di sisi lain tetap berada di barisan keluarga, karena kan tentu berat ya bagi keluarga. Nah setelah itu gue tuh coba konfirmasi lagi ke Pak Ugro soal yaitu kenapa sih Arya Daru tuh ke rooftop. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Karena dia mau ke Helsinki, mau ke Finlandia. Positifnya Pak Ugro adalah mungkin dia mau melihat Jakarta untuk terakhir kali. Sangat positif memang. Tapi ada juga kecurigaan yang lain. Kalau dari GI, pesan taksi, nggak via online. Terus juga 5 menit jalan, berganti arah dari arah sebelumnya. Nah ini harus ditanya tuh ke supir taksi. Kemudian datang ke Kemlu, ke rooftop. Pak Ugro mencurigai mungkin ada yang membuntuti. Makanya kemungkinan juga di atas itu dia memantau kondisi dari wilayah Kementerian Luar Negeri. Karena asumsinya ketika misalnya ya, mohon maaf, dia merasa terancam, dia nggak mungkin ke kos dulu. Dia akan mencari tempat yang menurut dia dapat memberikan rasa aman. Dan yang paling logis, malam hari jam 9, ya kantor, nggak ada yang lain sih menurut gue. Karena kalau misalnya mau kerja ke kantor, agak aneh juga, udah malam, kementerian ini mau beres-beres juga ya ngapain ke rooftop gitu. Gue sih mencoba melihatnya di situ ya. Nah, kalau dilihat juga gambar CCTV, jadi Abah itu bilang, dan ini gue juga
juga baru ngeh. Harusnya CCTV yang di Kemlu, di rooftop, itu tidak dibuka sama sekali. Karena itu ranah privat. Kenapa? Karena ada helipad. Nah, kalau gue lihat, posisi helipad itu di sini. Kalau dari gue ya, dari depan Kemlu, itu di sini. Area Daru rooftopnya di sini. Nah, CCTV-nya kemungkinan ada di bagian belakang. Area Daru pertama kali melihat ataupun mendekati pembatas, itu tuh bagian sini. Bagian yang menuju ke jalan raya. Gue coba gambarin, oh ya mungkin ya, ini ya, balik lagi, ini ya asumsi, atau mungkin analisa. Artinya ketika area Daru mendekati pembatas, itu adalah pembatas yang kemungkinan besar menuju, penglihatannya ya, menuju jalan di depan Kementerian Luar Negeri. Itu benar atau enggak ya harus dipastikan oleh polisi sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari gambar CCTV, lokasinya ya, harusnya sih memang melihat ke bawah sih. Karena Pak Ugro juga bilang, kalau niatnya bunuh diri, dia pasti udah loncat, dan itu nggak loncat ya.